Shalom, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani saat malam hari ini, saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 3. Lukas 2 ayat 3 demikian kebenaran firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yudas mengkhianati Yesus. Setiap kita pasti mengetahui peristiwa Yudas yang mengkhianati Yesus, saudara. Yudas yang sangat dipercaya oleh Yesus, tega-teganya mengkhianatinya. Yudas ditunjuk menjadi bendahara atau pemegang uang dari misi pelayanan Yesus di dunia. Ia juga yang mengkhianati Yesus, menjualnya dengan uang 30 keping perak. Memang orang yang bisa mengkhianati kita, saudara, pada umumnya adalah orang yang kita percaya. Orang yang tidak pernah kita duga-duga. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Saudara dikasih Tuhan, Yudas membuka pintu kepada iblis untuk mengendalikan hidupnya. Dengan cara apa, saudara? Modus ini yang sering dilupakan banyak orang, saudara. Jarang dibahas di setiap pembicaraan di ceramah-ceramah di gereja. Umumnya hanya menstigma alias mencap Yudas sebagai pengkhianat. Yudas dikatakan cinta akan uang. Iblis masuk ke dalam Yudas, saudara. Ayat bacaan kita ini jelas mengatakan iblis masuk ke dalam Yudas. Bagaimana caranya, saudara? Dari mana lewatnya iblis masuk? Apakah iblis menyelinap melalui mulut Yudas? Apakah iblis lewat hidung saat kita menarik napas? Pastinya bukan. Iblis masuk melalui pikiran manusia. Pikiran adalah medan peperangan. Pikiranlah tempat penentu setiap langkah yang kita ambil, saudara. Siapa Anda tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Betapa penting vitalnya pikiran bagi kita, saudara. Apa yang kita lakukan semuanya diperintahkan oleh pikiran. Iblis selalu mengintai untuk menguasai pikiran kita. Caranya adalah iblis menanti peluang emas. Kapan iblis bisa masuk ke dalam pikiran kita? Pada saat pikiran kita bimbang, saudara. Ketika pikiran kita kacau. Sewaktu pikiran kita kosong. Itulah momen, waktu kesempatan yang paling gampang iblis masuk. Alkitab sudah memperingatkan kita tentang hal ini, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kok bisa? Tak kala pikiran kita bimbang, kacau, lagi kosong, kita tidak punya pendirian, saudara. Jiwa kita labil. Iman kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini yang juga menimpa Adam dan Hawa. Pikirannya digoda oleh bujukan iblis.
Apa kata Alkitab tentang pikiran? 2 Korintus 8 ayat 21 berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Pikiran menentukan perbuatan kita. Puji Tuhan. Nah, jika pikiran kita baik, maka baik juga perbuatan kita. Pikiran memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam hidup kita, saudara. Bahkan Buddha pada abad ke-6 sebelum Masehi menulis kata, kita semua adalah hasil dari kita berpikir. Pikiran itu adalah segala-galanya. Apa yang kita pikirkan maka jadilah kita seperti itu. Tapi saudara, Buddha ketinggalan beberapa ratus tahun dari Amsal, yang telah lebih dahulu menulis dalam Amsal 23 ayat 7, saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang dimaksud oleh Amsal dengan kata perhitungan? Saudara, kata perhitungan berasal dari kata Ibrani sar, artinya membuka. Seperti seorang penjaga membuka pintu gerbang. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengkhianatan Yudas, saudara? Jangan sekali-sekali kita membiarkan pikiran kita kosong. Jangan buka pikiran kita dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Pikirkan selalu hal-hal yang positif. Pikiran yang berasal dari Tuhan. Pikiran yang Tuhan pikirkan. Saudara, pikiran Tuhan selalu pikiran yang baik, karena Dia itu baik. Demikian renungan firman pada saat malam hari ini, saudara. Selamat beristirahat, selamat menghayati sengsara Yesus. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk memakai pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pagarilah seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami, supaya setiap saat kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan selalu dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan pada saat malam hari ini, para pendengar yang mengalami kurang sehat, Tuhan jamahlah hidupnya dan pulihkanlah segala beban beratnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati.